Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir di kantor Lingkaran Survei Indonesia di Rawamangun. Begitu juga dengan pimpinan LSI Network beserta teman-teman karyawan yang ikut meramaikan rilis survei kami kali ini. Baik, hari ini tanggal 17 Januari 2017, Lingkaran Survei Indonesia kembali merilis survei opini publik tentang Pilkada DKI Jakarta. Dan ini merupakan rilis survei DKI pertama di awal tahun, di mana sebelumnya kami juga sudah merilis berbagai survei tentang peta pemilih Pilkada DKI Jakarta. Nah, untuk survei kali ini memang momennya tidak membahas mengenai pasca debat ya. Itu penting tapi tidak bukan satu hal yang paling penting di antara yang lain. Jadi khusus untuk rilis survei kali ini kita ingin melihat kira-kira siapa yang potensial tersingkir di putaran pertama jika pilkada dilakukan hari ini. Kita juga ingin melihat dua isu lain, yaitu mengenai apakah resistensi terhadap Ahok dan Jarot masih besar di kalangan pemilih Muslim, dan mungkinkah pilkada berjalan satu putaran. Di sebelah saya ada Mas Ardian Sopa yang akan mengelaborasi hasil temuan survei kami dan menjelaskannya kepada rekan-rekan sekalian. Kepada Mas Sopa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan LSI yang saya banggakan, kemudian juga rekan-rekan media yang saya cintai, semoga juga balik mencintai saya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di awal tahun ini. Di awal tahun ini pertama kali di 2017 LSI rilis, dan tentu ini menjadi awal tahun baru buat semuanya, termasuk juga buat kita. Nah, tema rilis kali ini adalah siapa tersingkir di putaran pertama, Agus atau Ahok atau Anies. Karena kita tahu kurang dari sebulan atau tepatnya 29 hari lagi Pilkada DKI akan dilaksanakan. Kita turun survei untuk mengetahui peta perkembangan yang ada. Tentu ini juga bukan kali pertama, tetapi sudah dari bulan Juli 2016. Kita tracking datanya sehingga kita bisa melihat tren arahnya kemana. Nah, ketika pertanyaannya siapa tersingkir di putaran pertama, data kita menunjukkan jika pilkada dilaksanakan pada saat survei kita turun lapangan, yang akan tersingkir di putaran pertama adalah Anies Sandi. Yang akan tersingkir di putaran pertama adalah Anies Sandi jika pilkada dilaksanakan pada saat survei kita lakukan turun lapangan. Baik, itu kesimpulan kita. Tentu sebelum kita nanti masuk terhadap poin-poinnya, mengapa misalnya Anies Sandi potensial tersungkur di putaran pertama, kemudian bagaimana perkembangan dari elektabilitas Ahok Jarot, kemudian sentimennya seperti apa, dan kita juga memotret poin ketiga adalah bagaimana harapan masyarakat terhadap pilkada DKI ini. Apakah memang dia berharap satu putaran atau memang dua putaran? Nanti kita akan elaborasi semuanya. Sebelum kita masuk ke isu pertama, perlu kita sampaikan dulu mengenai track record LSI. Track record LSI karena ini nanti menyangkut keyakinan teman-teman terhadap data yang kita sampaikan. Termasuk juga sekarang ini banyak sekali survei-survei mengenai Pilkada DKI Jakarta yang berseliweran. Saran saya untuk misalnya kita mempercayai atau tidak, kita tinggal bedah katakanlah, atau kita tinggal lihat track recordnya seperti apa. Apakah memang ada track record yang dia dapatkan dalam perjalanannya, atau memang dia baru sekarang muncul sehingga belum ada hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita LSI di 2014 yang lalu, teman-teman juga menjadi saksi, kita mengiklankan, kemudian kita juga membuka layar besar di sini untuk melihat kira-kira dari partai-partai yang ada posisinya seperti apa. Alhamdulillah dari 12 partai yang ada,
mayoritas terbukti akurat kita memprediksi. Hanya memang di Golkar itu pun hanya selisih 1,3%, kemudian juga di PKB selisihnya hanya 1,05% dari yang kita prediksikan. Selebihnya PDIP, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Nasdem, P3, Hanura, PBB, PKPI, alhamdulillah tepat semuanya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita iklankan juga di rakyat mereka pada waktu itu. Kemudian ini juga track record LSI, prediksi survei yang diiklankan. Jadi ini Pilpres 2009 atau berarti ya hampir 8 tahun yang lalu. Jadi LSI sudah memulai tradisi prediksi, tradisi survei, kemudian juga tidak hanya opini publik tetapi juga di Pilpres, tidak hanya pilkada tapi juga Pilpres. Kita pada waktu itu memprediksi SBY Budiono akan mendapatkan suara di atas 50%, kemudian Mega Prabowo maupun JK Wiranto ini di bawah 30%. Dan ketika hasilnya keluar dari KPU secara resmi, alhamdulillah tidak ada yang meleset. Jadi intinya ketika misalnya ini kan sebuah produk akademik, ketika memang produk akademik ini dilakukan sesuai dengan prosedur, samplingnya tepat, metodologinya tepat, ya sebuah produk pengetahuan sehingga bisa menggambarkan apa yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian ini metodologi survei kita 5–11 Januari 2017. Tentu teman-teman tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Arum bahwa kalau misalnya kita amati 5–11 ini sebenarnya belum diadakan debat kandidat untuk yang pertama. Jadi ini memang tidak belum merangkum debat kandidat yang kemarin dilaksanakan. Tetapi catatan kita bahwa debat kandidat adalah salah satu variabel saja dari berbagai variabel, mulai dari door to door, kemudian juga media campaign, kemudian juga turun ke masyarakat dan sebagainya, yang banyak variabel menentukan elektabilitas seorang. Jadi tidak hanya dari debat saja. Sehingga dari situ kita bisa berkesimpulan bahwa data ini adalah data mutakhir yang paling baru yang bisa memotret keadaan DKI Jakarta yang kita potret dari Lingkaran Survei Indonesia LSI DNJA. Kemudian metode sampling, multi-stage random sampling. Jadi sama ketika misalnya kita mengiklankan baik Pilpres maupun Pileg, multi-stage random sampling. Jadi penggabungan metode antara stratifikasi dengan cluster. Kemudian jumlah responden ini 880 responden. 880 responden untuk menggambarkan sekitar 7 juta pemilih. Apakah ini bisa? Kita yakinkan ini bisa. Mengapa kita yakin? Karena di 2009 misalnya kita memprediksi SBY Budiono, kemudian pasangan yang lainnya, dan alhamdulillah tetap itu juga dengan 1.200 responden. Padahal kalau misalnya kita ingat di 2009 pemilihnya mungkin sekitar 180 juta ya. Hanya dengan 1.200 bisa tergambarkan. Ini pun sama, dengan 800 responden bisa menggambarkan sekitar 7 juta pemilih DKI Jakarta. Kemudian wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Jadi ini bukan melalui telepon, ini bukan melalui polling di media, tetapi memang menggunakan tatap muka, bertemu langsung dengan responden menggunakan kuesioner. Kelemahan dari telesurvei misalnya itu hanya orang yang punya telepon saja yang bisa menjadi responden. Kelemahan polling misalnya, polling media, mohon maaf misalnya, itu karena memang polling media itu tidak semua orang berkesempatan yang sama untuk bisa menjadi responden. Dengan metodologi kita, salah satu kuncinya adalah semua masyarakat pemilih yang ada di DKI Jakarta mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi responden kita. Jadi meskipun dia misalnya berada di ujung pulau, di ujung Jakarta Utara, ketika misalnya dia jadi responden, dia harus tetap kita datangi untuk kita jadikan responden, termasuk ya seterusnya. Ini metodologi survei kita. Kemudian survei ini juga dilengkapi dengan data kualitatif. Jadi data kualitatif kita ambil melalui FGD, Focus Group Discussion, kemudian juga in-depth interview dan juga media analisis. Jadi tidak hanya secara kuantitatif, kualitatif pun kita perkuat.
Kemudian dana dari mana? Pendanaan dari internal dana LSI sendiri. Jadi tidak terafiliasi terhadap pasangan calon manapun. Ini yang temuan kita pertama. Jadi ada 3 temuan. Siapa yang masuk putaran kedua? Siapa yang akan tersingkir? Data mutakhir survei LSI DNIJA Januari 2017 yang berarti sekitar 29 hari, hanya 1 bulan sebelum pilkada dilaksanakan. Jika pilkada dilaksanakan pada saat survei dilakukan, yang akan tersingkir di putaran pertama seperti yang saya bahas tadi adalah Anies Sandi. Hanya di angka 21,4%. Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni, Agus Silvi di angka 36,7%. Basuki Cahayapurnama, Ahok, Jarod Saiful Hidayat ini di posisi kedua dengan angka 32,6%. Kemudian Anies Rashid Baswedan, Sandiaga Salahuddin Uno, Anies Sandi ini 21,4%. Ada yang rahasia belum memutuskan, tidak tahu tidak jawab di angka 9,3%. Yang menarik adalah selisih Agus terhadap Anies maupun Ahok terhadap Anies sudah double digit atau di atas 10%. Jadi misalnya Agus Silvi dengan Anies Sandi ini terpaut 36 lawan 21. Jadi ada perbedaan sekitar 15%. Kemudian Ahok Jarot dengan Anies Sandi ini ada perbedaan sekitar 11%. Jadi ada perbedaan di atas double digit atau di atas 10% antar kandidat ini. Sehingga jika memang pilkada hari ini, yang ini sebenarnya konteksnya hanya tinggal sebulan lagi, ini Anies tersingkir di putaran pertama. Even misalnya yang 9,3% ini nantinya semuanya ke Anies Sandi, itu dia baru mencapai 30,7% saja. 30,7% saja. Padahal magic number Pilkada DKI Jakarta untuk dia bisa lolos putaran kedua itu adalah 33,3%. Dari mana angka 33,3% adalah dari 100 dibagi 3. Jadi minimal yang mendapatkan 33,3% dia otomatis lolos ke putaran kedua. Kalau lihat dari data ini, pertama selisih antara kandidat itu lebih dari 10%. Kemudian katakanlah misalnya yang belum memutuskan diambil alih oleh Anies Sandi semua, ini pun belum cukup karena hanya 30%. Padahal kita tahu bahwa yang rahasia belum memutuskan dalam keadaan biasa ini biasanya tersebar merata. Kemudian data ini juga memperlihatkan bahwa kemungkinan besar potensial Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dalam 2 putaran. Mengapa? Karena katakanlah 9,3 kita tambah ke dukungan Agus Silvi yang 36,7 ini juga belum sampai ke angka 50. Jadi dari 3 calon yang ini, even yang paling tinggi pun itu belum bisa mencapai atau mendekati perolehan 50+1 sebagai syarat pemenang Pilkada DKI Jakarta. Terlebih misalnya Ahok maupun Anies ya. Jadi 2 poin itu. Jika pilkada hari ini Anies tersingkir di putaran pertama karena memang jaraknya sudah jauh, kemudian juga perolehan dia sedikit. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat tracking ini untuk memprediksi atau misalnya kita melihat tren dari masing-masing kandidat. Mengapa misalnya kita melihat Anies bakal tersingkir di putaran pertama jika pilkada kemarin, ini karena secara tren ini memang di Juli memang belum ada nama Agus dan Anies sehingga memang masih kosong. Kemudian di Oktober setelah pendaftaran kita survei memang di angka 21, kemudian Anies ke angka 20, kemudian sedikit naik ke angka 23 dan sekarang turun lagi di angka 21,4. Dan kalau misalnya dilihat dari calon-calon yang lain, ini calon-calon yang lain relatif Anies Sandi terus di bawah
dari dua kandidat lainnya. Kemudian kalau misalnya kita amati dari posisinya Ahok, memang Ahok tinggi di awal di bulan Juli 2016 49, tapi memang trennya terus menurun dan sekarang hanya di angka 32,6%. Kemudian trennya Agus dari Juli ini terus menanjak sampai sekarang di posisi pertama di angka 36,7%. Dengan selisih double digit ini kita melihat Anies Sandi ini memang jika pilkada kemarin ini potensial akan tersingkir. Kemudian tidak hanya dari data LSI DNIJA, tetapi juga dari data-data lembaga yang melakukan survei atau jajak pendapat, lembaga-lembaga, LSI lembaga misalnya, kemudian ada poll tracking, kemudian carta politika, kemudian ada indikator. Yang ini memang dari bulan November Desember kita melihat bahwa dari semua lembaga survei yang melakukan survei Pilkada DKI Jakarta ini stabil bahwa Anies Sandi di urutan ketiga terus-menerus. Jadi di LSI DNIJA ketiga, di LSI lembaga ketiga, poll tracking ketiga, carta politika ketiga, indikator juga ketiga posisinya. Kemudian juga rata-rata. Dan ini pun dari berbagai lembaga, kemudian juga dari berbagai jumlah responden yang berbeda, kemudian juga waktunya relatif hampir mirip diadakan dari November sampai dengan Desember. Jadi posisi Anies konsisten terbawah di 5 lembaga survei, sehingga memang potensial Anies Sandi tersingkir di putaran pertama. Kemudian alasan mengapa Anies bisa tersingkir di putaran pertama, tentu ada banyak alasan yang bisa kita analisa, tetapi hasil dari kualitatif kita melihat kualitatif, kemudian juga kita tambahkan dengan kuantitatif, kita melihat ada 3 alasan utama. 3 alasan utama mengapa Anies bisa tersingkir di putaran pertama. Alasan pertama adalah blunder elektoral Anies di segmen pemilih nasional. Jadi kita tahu segmen pemilih Anies, karena kita sudah melakukan survei dari bulan Juli bahkan, kemudian di Oktober, November, Desember, kita tahu bahwa ternyata segmen pemilih Anies Sandi ini adalah segmen pemilih yang kelas menengah atas, kemudian juga pendidikan tinggi. Kelas menengah atas, pendidikan tinggi. Nah, jika di Desember pernah kuliah atau di atasnya, pendidikan tinggi ini 23,1% dukung Anies Sandi, ini di survei Januari ini tinggal 20,32%. Jadi ada penurunan dari basis utama Anies Sandi. Kemudian juga yang pendapatan 3,5 juta ke atas, ini juga terlihat ada penurunan, bahkan lebih besar dari 26,8% menjadi 22,91%. Jadi terlihat ada penurunan dukungan dari segmen basis utama Anies Sandi, yaitu yang menengah atas maupun yang pendidikan tinggi. Dan ini sudah mendukung dia dari awal, karena memang secara latar belakang misalnya Anies sendiri mantan menteri, kemudian juga mantan rektor, dianggap sebagai tokoh pendidikan, kemudian juga yang lain sebagainya. Kemudian mengapa misalnya ini bisa terjadi, mengapa kelompok menengah atas kemudian juga pendapatan atas seakan-akan pergi dari Anies, karena ternyata salah satunya ini memang ada pertemuan Anies dengan FPI, Habib Rizik. Karena ini membuat sebagian, tidak semuanya, tetapi sebagian segmen ini pergi. Karena Habib Rizik memang populer di kelas menengah bawah, namun memang tak sejalan dengan pemilih kelas menengah atas. Yang relatif misalnya pemilih menengah atas ini lebih kepada Islam moderat, kemudian juga kurang sejalan dengan FPI, yang pada akhirnya Anies bertemu itu sebuah blunder, sehingga memang basis dukungan dari segmen pendapatan atas dan juga pendidikan atas itu berkurang terhadap Anies Sandi. Jadi yang pertama adalah blunder elektoral Anies di segmen pemilih rasional. Yang kedua, kita juga melihat tak ada program unggulan yang dikampanyekan secara masif.
Jadi Anies Sandi memang kalau misalnya kita dalami punya banyak program kerja bagus. Tetapi programnya gagal menarik perhatian publik dan kurang terdengar karena tidak dikampanyekan dengan masif. Jadi secara program banyak yang dilemparkan, tetapi secara sosialisasi itu kurang masif sehingga kurang bisa menarik perhatian publik. Berbeda misalnya dengan Ahok Jarot, dia punya track record keberhasilan program. Karena sebagai incumbent dia juga bekerja, kemudian selama menjabat ada reformasi birokrasi, penyediaan transportasi umum, kemudian normalisasi sungai, e-budgeting, taman kota, yang memang itu lebih mudah diakses oleh orang-orang karena memang terlihat. Kemudian Agus Silvi ini juga militan turun ke level RT, kampung, bertemu warga untuk sosialisasi program kerja. Jadi bantuan modal bergulir untuk usaha, bantuan langsung warga sementara, maupun misalnya dana bergulir untuk pengusaha-pengusaha. Yang bisa jadi misalnya program Agus Silvi ini menjadi kontroversi dan menjadi perbincangan di kelompok ekonomi atas atau terdidik, tetapi memang di bawah itu memang suka dengan program ini. Sehingga memang kita lihat dari segmen-segmen yang ada ini pada akhirnya terfokus. Jadi yang kedua, mengapa misalnya Anies Sandi bisa tersingkir di putaran kedua? Karena memang tersingkir di putaran pertama tak ada program unggulan yang dikampanyekan secara masif. Yang ketiga, Anies Sandi juga kalah daya tarik. Jadi pernah kuliah atau di atasnya ini relatif memang banyak ke Ahok. Dengan base kita 20%, ini 40% nih ke Ahok, Anies Sandi 20%. Kemudian Agus 22,65. 3,5 juta ini juga lebih banyak ke Ahok 38, kemudian Anies 22. Untuk segmen bawah ini memang relatif lebih banyak ke Agus. Jadi Anies sendiri program yang dia tawarkan itu ternyata tidak mampu menarik dukungan dari kelompok menengah atas maupun kelompok menengah bawah. Jadi segmen yang dia bidik, program kerja yang dia lontarkan itu memang tidak segmented buat siapa. Berbeda misalnya dengan Agus Silvi. Agus Silvi mengeluarkan 3 program unggulan dia itu memang lebih mengakomodir atau memang lebih disukai oleh kelompok pendidikan bawah maupun juga pendapatan bawah. Anies sendiri tidak bisa masuk ke daerah situ karena memang sudah dikuasai oleh Agus. Kemudian untuk pendidikan atas, masyarakat pendapatan atas juga sudah dikuasai Ahok. Jadi memang Anies Sandi kalah daya tarik baik di pendidikan atas maupun di pendidikan bawah, di ekonomi atas maupun di ekonomi bawah. Ini sebab yang ketiga. Kemudian temuan kedua, sentimen anti Ahok masih mayoritas. Mengapa ini penting? Karena di rilis-rilis kita sebelumnya kita sampaikan bahwa Ahok bisa rebound ketika memang sentimen anti Ahok itu mengecil, atau misalnya dia masih berpeluang ketika sentimen terhadap Ahok itu kecil. Dan memang kita lihat Ahok ada kenaikan, tetapi tidak besar kenaikannya, tidak bisa mengalahkan Agus misalnya. Mengapa? Karena salah satunya sentimen anti Ahok masih mayoritas. Dan ini juga yang akan menentukan apakah memang Ahok bisa kalah di putaran kedua atau bahkan kalah di putaran pertama. Jadi kita bahas satu-satu. Sentimen anti Ahok masih mayoritas. Jadi memang mayoritas tak rela dipimpin seorang terdakwa. Dan sekarang yang sudah mendengar atau mengetahui isu bahwa menjadi terdakwa sedang Ahok misalnya kini menjadi terdakwa untuk kasus penistaan agama itu 85,9%. Jadi 85,9% pemilih Jakarta mengetahui bahwa Ahok kini menjadi terdakwa sedang diproses pengadilan untuk kasus penistaan agama. Kemudian kita tanyakan apakah Bapak Ibu rela atau tidak rela jika gubernur terpilih adalah seorang terdakwa penista agama. Ini yang tidak rela di angka 60,4%. Jadi mayoritas masih belum rela jika dipimpin oleh seorang terdakwa penista agama. Jadi sentimen anti Ahok ini masih mayoritas, masih besar di atas 60%, 60,4%. Ada yang tidak mempersoalkan, tetapi ini minoritas hanya 17,8%. Yang pertama. Yang kedua,
ini juga persidangan tentu masih berlangsung. Kemudian apakah misalnya Ahok sendiri nanti diputus menista agama atau tidak, itu juga masih menunggu hasil dari persidangan. Tetapi image masyarakat atau tanggapan masyarakat itu bisa kita baca dari yang sekarang. Dan masyarakat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ahok, pernyataan yang dilontarkan Ahok, apakah itu sebuah penistaan agama atau bukan, itu 56,7% menganggap bahwa itu sebuah penistaan agama. Jadi ketika misalnya kita tanya masyarakat, tentu proses hukum terus berjalan, tapi masyarakat seperti apa melihatnya? 56,7% melihat itu adalah sebuah penistaan. Ada yang tidak menganggap itu sebuah penistaan, 20,7%, jadi minoritas. Kemudian, apakah Bapak Ibu akan memilih atau tidak memilih calon gubernur yang melakukan penistaan agama? Ini akan memilih 20%, tidak akan memilih, angkanya hampir sama, 56,1%. Jadi sentimen anti Ahok, baik karena dia terdakwa, kemudian karena dia dianggap menistakan agama, itu masih mayoritas. Karena dia terdakwa 60%, karena dia menistakan agama, angkanya di angka 56, sekian persen. Kemudian yang ketiga, ini juga sentimen anti Ahok, apakah memang Bapak Ibu ingin Jakarta punya gubernur baru atau tetap ingin gubernur yang lama? Hasilnya 58,4% atau mayoritas ingin punya gubernur baru. Ada yang menyatakan tetap ingin gubernur lama, 26,4%. Jadi hanya minoritas yang ingin Ahok kembali memimpin. Dan ini mungkin bisa kita anggap bahwa yang 26,4% ini barisan pendukung setia Ahok atau diehardnya Ahok Jarot lah ya, 26,4%. Tetapi saya mayoritas ini 58,4% ingin gubernur baru. Jadi ada 3 sentimen yang membuat Ahok akan sulit untuk bisa menang pilkada. Kemudian ini juga yang membuat, karena dia sentimen anti Ahok ini tinggi, kemudian katakanlah misalnya masuk putaran kedua, yang katakanlah misalnya yang masuk putaran kedua ini Agus Silvi dengan Ahok Jarot, karena sentimen yang begitu tinggi terhadap Ahok Jarot, ini pada akhirnya Agus Silvi ini akan medang mudah melawan Ahok, karena selisihnya ini hampir 15% atau di atas 10%. Ada yang rahasia belum memutuskan 18,0%. Jadi hanya tinggal dia butuh tambahan sekitar hanya tinggal tambahan 2% saja. Ini Agus Harimurti ini dengan mudah akan mengalahkan Ahok jika pilkada masuk ke putaran kedua. Jangankan misalnya lawan Agus yang memang paling tinggi di survei sekarang juga, lawan Anies pun ini Anies memang akan unggul juga jika lawan Ahok di putaran kedua. Mengapa Ahok bisa kuat di putaran pertama tetapi agak lemah atau bahkan lemah di putaran kedua? Karena memang ada sentimen anti Ahok yang tadi itu. Jadi 41,8, 29,7 ini pun sama secara selisih di atas 10%. Secara selisih di atas 10%. Jadi sentimen anti Ahok itu bisa mengalahkan Ahok di putaran kedua. Atau jika memang bisa juga Ahok kalah di putaran pertama. Kemudian ini juga yang memperlihatkan, jadi Ahok secara popularitas tinggi, tetapi tingkat kesukaan, akseptabilitas atau likability, tingkat kesukaan ini paling rendah. Jadi kita bayangkan misalnya orang yang mengenal Ahok ini 99,1%. Jadi hampir semua masyarakat DKI Jakarta yang punya hak pilih itu kenal dengan Ahok. Kemudian yang kenal Agus 95,8%, ada sekitar 4%-an yang belum mengenal. Anies 93, ada sekitar 6%-an yang belum kenal Anies. Tetapi kalau misalnya kita tanyakan dari yang mengenal ini, apakah ibu bapak suka dengan Ahok misalnya, ini yang suka terhadap dia itu hanya 58,0%. Jadi ada ketimpangan antara popularitas dengan kesukaan. Kalau misalnya Agus dari 95, ini tingkat kesukaan dia 76,6%. Jadi ini juga yang akan memperlihatkan
di putaran kedua ini Ahok akan sulit untuk bersaing jika masuk putaran kedua. Kemudian kita juga tanyakan, kita penasaran sebenarnya Ahok ini tidak disukai karena apa? Apa faktor terbesar dari berbagai faktor yang ada yang menyebabkan masyarakat tidak suka terhadap Ahok, yang membuat masyarakat resistensi terhadap Ahok. Jadi ada empat pilihan yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi ini bentuk pertanyaannya, bentuk pertanyaan tertutup. Kita ingin mengetahui dari 4 faktor ini, dari 4 variabel ini, mana yang paling kuat yang membuat sentimen anti Ahok ini paling tinggi. Itu memang ternyata Ahok ketika berkuasa menista agama dengan menutip surat Al-Maidah secara negatif yang bukan agamanya. 47,2%. Jadi orang resisten terhadap Ahok, orang tidak suka terhadap Ahok, sebab paling besar karena dia dianggap menista agama dengan mengutip surat Al-Maidah secara negatif yang bukan agamanya. 47,2%. Hampir setengahnya orang resisten terhadap Ahok karena sebab ini. Kemudian juga ada Ahok ketika berkuasa berucap kasar kepada rakyat, menyatakan maling kepada ibu, atau berucap yang tidak pantas di TV swasta. Ini 28,9%. Kemudian juga Ahok ketika berkuasa tidak berempati terhadap rakyat kecil, menggusur tidak dengan semua ketentuan hukum. Jadi sekarang ini terbukti juga ada yang mengajukan peradilan dan akhirnya menang, 10,5%. Ada juga yang menyatakan dia tidak suka terhadap Ahok karena Ahok ketika berkuasa tidak menghormati hak rakyat berekspresi dengan menyatakan bersedia membunuh 2.000 orang untuk mengamankan 10 juta orang, atau mengatakan menyiram demonstran dengan bensin dan membakar. Jadi 4 hal ini yang kita tanyakan, tapi yang paling tinggi adalah Ahok ketika berkuasa menista agama dengan mengutip surat Al-Maidah secara negatif yang bukan agamanya. Jadi 47,2% sentimen anti Ahok disumbangkan oleh blunder Ahok atas Al-Maidah. Kemudian jika sentimen anti Ahok tetap mayoritas hingga 15 Februari 2017, Ahok akan dikalahkan di putaran kedua. Jika tidak di putaran pertama. Jadi kalaupun misalnya Ahok bisa menang di putaran, lolos ke putaran kedua, jika melihat data yang ada, jika melihat sentimen yang ada, ini Ahok akan dikalahkan di putaran kedua. Kemudian bagaimana publik merespon pilkada 1 putaran? Bagaimana publik merespon pilkada 1 putaran? Apakah memang publik ingin 1 putaran saja, atau memang publik ingin 2 putaran sehingga misalnya dia bisa lebih mengenal calon-calon yang ada? Jadi kita tanyakan kepada masyarakat, kepada pemilih Jakarta, apakah Bapak Ibu menginginkan pilkada DKI Jakarta berlangsung 1 putaran atau 2 putaran? Mayoritas di atas 70%, tepatnya 75,6%, ini menyatakan bahwa ingin pilkada hanya 1 putaran saja. Jadi meskipun misalnya peta politik yang ada sekarang ini potensial 2 putaran, tetapi secara ideal masyarakat menginginkan bahwa pilkada DKI cukup 1 putaran saja. Mengapa publik ingin kita list alasan-alasan yang ada untuk kita tanyakan? Kalau ini bentuk pertanyaannya semi tertutup, jadi ada alasan-alasan lain yang bisa kita masukkan. Jadi mengapa misalnya publik ingin pilkada 1 putaran? Karena ingin gubernur baru cepat terpilih agar pemerintahan cepat berjalan. Jadi lebih kepada pemerintahan cepat berjalan, meskipun misalnya sekarang pun ada PLT atau PJ dan sebagainya, tetapi memang masyarakat menginginkan sebuah gubernur yang definitif sehingga juga kebijakan-kebijakannya lebih luas dan seterusnya. 40,2 ingin gubernur baru cepat terpilih agar pemerintahan cepat berjalan. Kemudian ini juga 35,5%, selisih tipis dengan alasan yang pertama, pilkada 1 putaran menghemat anggaran. Jadi kalau 1 putaran otomatis biaya putaran kedua katakanlah itu bisa dialihkan terhadap program-program lain yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi bisa menghemat pilkada, jadi bisa menghemat anggaran.
Kemudian juga yang ketiga, meminimalisir konflik sosial. Karena kita tahu tensi Pilkada DKI semakin hari semakin panas. Semoga ini cepat segera selesai sehingga memang tidak berlanjut ke konflik-konflik yang lebih besar maupun lebih luas. Kemudian juga ada alasan lainnya tetapi minor saja, hanya 3%. Jadi mengapa publik ingin satu putaran? Alasan-alasannya ini, lebih cepat pemerintah baru terbentuk sehingga bisa bekerja, kemudian juga hemat anggaran, kemudian juga meminimalisir konflik sosial. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari yang ada, apakah memungkinkan satu putaran saja? Ini terlihat bahwa Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni 36,7%. Jadi untuk dia bisa menang satu putaran, ini memerlukan dukungan lebih dari 13,3%. Jadi minimal 13,4% dukungan yang harus dia ambil kembali. Kemudian Ahok lebih tinggi lagi, jika ingin satu putaran dia memerlukan dukungan 17,4%. Kemudian Anies Sandi ini lebih tinggi lagi 28,6% yang dibutuhkan untuk dia bisa menang satu putaran. Jadi memang sejauh ini belum ada calon yang memenuhi untuk bisa satu putaran. Meskipun masyarakat menginginkan pilkada ini cukup satu putaran saja. Tetapi kalau misalnya bisa lihat apakah ada kemungkinan kandidat atau pilkada DKI Jakarta berlangsung satu putaran, baik itu dimenangkan oleh Agus atau dimenangkan oleh Ahok atau misalnya dimenangkan oleh Sandi, Anies. Kita melihat bahwa pertama, Agus bisa menang satu putaran jika memang sentimen anti Ahok menyatu di belakangnya. Sentimen anti Ahok menyatu di belakangnya. Misalnya migrasi masif suara Anies karena Anies dinilai akan kalah. Jadi Agus bisa memenangkan pilkada ini satu putaran ketika memang sentimen anti Ahok berada di belakangnya atau menyatu di belakangnya. Jadi salah satu contohnya misalnya terjadi migrasi yang masif dari suara Anies karena memang pendukung-pendukung Anies bahwa melihat dengan yang ada sekarang Anies susah untuk menang dengan data yang ada sekarang, susah untuk menang sehingga memang sentimen anti Ahok menyatu di belakang Agus Silvi. Itu memungkinkan untuk Agus menang satu putaran. Ahok juga bisa menang satu putaran jika dalam waktu sebulan sentimen anti Ahok menjadi minoritas. Jadi masih dimungkinkan untuk dia menang satu putaran ketika memang sentimen anti Ahok menjadi minoritas. Tadi kalau misalnya kita amati sentimen anti Ahok ini masih mayoritas, ada di angka 60, 56 dan di atas 50%. Ketika itu bisa menjadi minoritas, itu bisa menang satu putaran. Kemudian untuk Anies memang makin sulit menang satu putaran karena memang posisinya paling bawah, tidak hanya di survei kita tetapi juga survei lembaga lain yang secara metodologi sama dengan kita dan butuh tambahan banyak suara. Jadi sekitar 28% untuk Anies bisa dia menang satu putaran dan kita melihat menang satu putaran untuk Anies sulit. Ini probability ketiga pasangan calon ini. Jadi kurang sebulan waktu tersisa, mungkinkah akan berubah. Jadi sebagai kajian akademik, survei ini sebuah kajian akademik, memang tidak boleh kita menutup peluang perubahan signifikan, dukungan yang sangat signifikan. Terlebih ini adalah konteks Jakarta yang secara informasi bisa bergerak dengan cepat, kemudian juga peta-peta perubahan politik itu juga bisa berubah. Jadi memang kita tidak bisa menutup peluang perubahan dukungan yang sangat signifikan. Tetapi kalau misalnya kita belajar dari pengalaman, kemudian juga mengamati data dan sebagainya, Anies butuh kerja ekstra cerdas, jadi tidak hanya keras, tetapi juga kerja ekstra cerdas untuk mengejar ketertinggalannya yang sudah di atas 10%. Jadi tidak hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas bagaimana mengejar ketertinggalan yang sekarang ini sudah di angka 10%, baik itu mengejar Ahok maupun mengejar
Agus. Kemudian Ahok juga butuh keajaiban untuk mengurangi sentimen anti Ahok yang mayoritas menjadi minoritas saja dalam waktu kurang dari 30 hari. Jadi Ahok juga butuh keajaiban karena ya pergerakan katakanlah apa yang dilakukan Ahok juga selama ini sudah mencoba untuk mengurangi sentimen negatif ini. Tapi memang kita lihat bahwa sampai dengan H- sebulan, H-29 hari masa pencoblosan, sentimen anti Ahok ini masih mayoritas dan memang dia butuh keajaiban untuk mengurangi sentimen anti Ahok sehingga bisa menjadi minoritas. Dan yang keempat, Agus memastikan lolos ke putaran kedua. Jadi data hari ini pilkada belakang hari ini misalnya Agus memastikan lolos ke putaran kedua sejauh selama sisa waktu ia tidak membuat blunder yang fatal. Jadi sejauh selama sisa waktu ia tidak membuat blunder yang fatal. Jadi Agus memastikan lolos ke putaran kedua sejauh memang selama sisa waktu ia tidak membuat blunder yang fatal. Ini adalah hasil potretan dari rilis termutakhir Lingkaran Survei Indonesia. Jadi ada 3 poin yang tadi kita sampaikan. Yang pertama mengenai kemungkinan besar potensial Anies akan tersingkir, kemudian sentimen anti Ahok masih mayoritas, dan yang ketiga masyarakat menginginkan pilkada DKI cukup 1 putaran saja. Selebih sekurangnya saya kembalikan pada Mbak Arum.